terbuka ya. Coba Pak. Kita latih lagi ya. Jangan ada yang tertahan, jangan ada yang lah. Kasrah. Jangan nanggung, jangan lagi ini tertahan. Lah. Koma, membulatkan kedua bibir. Nah, jadi ya huruf ya ketika kita baca dengan harokat fathah, kasrah dan dhammah, maka mulut kita harus apa? Bergerak, ya, harus bergerak. Ya, yang membedakan antara seseorang yang apa? Yang mempelajari ilmu tajwid dengan orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid dari itu cara pengucapan ya huruf-hurufnya gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tajwid, mempelajari tahsin misalkan, tapi tidak ada perubahan dari huruf yang kita baca, maka apa bedanya dengan orang yang tidak mempelajari apa? Tahsin. Ya, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi dia sempurnakan. Ya, kasrah tadi bismi, jangan bismillah. Nah, ini tandanya dia belum apa? Belum mengeluarkan hurufnya. Ya, bismillahi. Coba. Bismillahi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yaumi. Yaumi. Membulat ketika bertemu dengan huruf waw, membulat. Jadi keadaan yang hanya boleh membulatkan kedua bibir hanya dalam dua kondisi yang kami sampaikan. Pertama adalah ketika bertemu dengan huruf waw, ya, baik wawnya berharokat maupun sukun seperti ini, ya, wa, wi, wu. Nah, ini harus membulatkan kedua bibir. Jadi jangan wa, wi, wu. Lah, wa, coba wa, wi, wu. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, mulut boleh membulatkan kedua bibir. Bibir boleh membulat tatkala kita bertemu dengan huruf yang berharokat dhammah. Ya, seperti tadi ya, a'udzu. Ya, setiap huruf yang berharokat dhammah harus dia apa? Ya, membulat kedua bibir kita ya. Atau bahasa kita apa? Mencucu, Pak ya. Ya, baru ketemu bahasanya. Kalau kemarin kita bilang monyong ya, boleh ya. Intinya apa? Membulat kedua bibir kita ya. Jangan lah. A'udzu. Coba Pak. A'udzu. Begitupun ketika bertemu dengan huruf waw. Jadi sempurnakan membulat supaya suaranya juga sempurna. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tidak ada yang baca yaum, bukan yaumi. Nah, cantik. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم siratal ladzina an'amta 'alaihim صراط الذين أنعمت عليهم an'amta kita di apa? Ada dengungnya an'amta bukan an'amta, bukan mantul Pak ya, karena huruf nun dan huruf mim ketika sukun bukan termasuk huruf qalqalah, jadi tidak dipantulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan ya, an'amta bukan, an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, dalam menyempurnakan di sini ya lafaz waladh ya, yang pertama huruf dha-nya dibaca tebal. Dan tadi apakah ketika mengucapkan huruf dha harus membulatkan kedua bibir? Tidak ya. Ya, bukan waladh ya. Sebetulnya ya huruf dha memang termasuk huruf yang tebal ya, termasuk huruf yang tebal. Tapi ketebalan yang kita baca di huruf dha salah satunya itu bukan dengan caranya bukan membulatkan kedua bibir, bukan walau bukan misalnya bukan dengan membulatkan kedua bibir, tapi sebetulnya itu terjadi karena apa? Naiknya pangkal lidah kita ya. Pangkal lidah itu apa? Bagian lidah yang mendekati tenggorokan. Nah, cukup dibuka saja, tapi posisi pangkal lidah naik. Coba Pak. Ya, tapi apa-apa, nanti kita sempurnakan ya. Ada sebagian yang memang dirasa sulit mengucapkan huruf dha ya, karena huruf dha ini merupakan salah satu huruf yang ketika kita mengucapkannya ini hampir semua bagian lidah itu apa? Naik ya, dari mulai pangkal lidah ya, kemudian apa? Sisi lidah, hafatul lisan, kemudian juga ujung lidah ini naik. Makanya agak sulit untuk menyempurnakan pengucapan huruf dha. Adapun yang kami bahas, maksudnya di sini ketika mengucapkan huruf dha di sini kita baca 6 harakat. Panjangkan dulu. Ya, 6 harakat. Untuk mengetahui ketukan harakatnya itu sebetulnya tergantung dari tempo bacaan yang kita baca. Kalau bacaan yang kita baca ini pelan ya, kalau yang disebut dalam ilmu tajwid disebut dengan apa? Bacaan apa? Tahqiq. Bacaan tahqiq ya, bacaan yang sekarang kita baca ini bacaan apa? Dengan tahqiq, artinya dengan tempo bacaan yang paling lambat atau ya pelan atau lambat ya, maksudnya di situ untuk apa? Untuk menyempurnakan atau untuk memberikan hak-hak setiap hurufnya. Nah, jadi panjang dari harokat juga ditentukan dari apa? Tempo bacaan yang kita baca. Tentunya 6 harokat yang kita baca dalam tempo lambat tidak sama panjangnya seperti 6 harokat ketika kita membaca di tempo yang sedang. Begitupun